Ya, pemirsa, masih dalam dialog spesial kita pada hari Kartini ini. Kita akan kembali meneruskan dialog kita dengan narasumber kita, Ibu Min Uno. Ibu, tadi kita kan sudah bicara panjang lebar bagaimana pentingnya harus kerjasama antara ya support system di rumahnya juga begitu. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya kalau kita bandingkan dengan era Kartini yang dia harus berjuang begitu ya, berat dengan beratnya supaya bisa muncul dan kemudian bisa berhasil upayanya. Apakah di era modern ini tantangannya masih seberat itu juga? Ya, saya kira sama aja ya tantangannya. Mungkin sekarang lebih kelihatannya lebih enak, tapi sebetulnya sama aja. Bagaimana kita sebagai ibu itu harus sebagai pemimpin, as a leader, terus as a role model juga. Kemudian kita harus punya daya juang untuk mempertahankan bagaimana tetap berjalannya roda di dalam rumah tangga dan mengatasi anak-anak dan semuanya itu benar-benar membutuhkan kejelian, keuletan, kehebatan, kesabaran, terus banyak sekali. Seorang ibu itu luar biasa. Harus super gitu kan? Harus super. Bisa. Iya, memang seorang ibu itu kalau saya istilahkan kayak bionic woman. Bionic woman, oke. Baik, Bu Min, kalau kita bicara mengenai era saat ini, apakah kalau misalnya wanita ingin berkarir, tetapi juga tidak melupakan kodratnya sebagai pengurus rumah tangga begitu, apakah bisa dua-duanya ini berjalan sama baiknya? Ataukah memang harus ada salah satu yang dikorbankan? Nah, ini bagaimana Bu kalau kayak gini? Iya, sebetulnya bisa sama baiknya, tetapi di dalam satu kesempatan ada satu yang mungkin harus dikorbankan. Misalnya kalau pada suatu ketika ada anggota keluarga yang sakit, ya. Nah, bagaimana kita supaya anggota keluarga yang sakit ini terurus, tetapi karir jalan terus. Jadi kita tentu harus ada semacam negosiasi, kompromi di dalam rumah. Misalnya kalau salah satu anak kita sakit, kita bisa negosiasi sama mungkin dengan suami, gimana ya, saya harus ini ada, misalnya ada ceramah yang harus saya tidak boleh tinggalkan, atau ada pekerjaan. Jadi kita harus pakai teknik-teknik diplomasi, tapi satu hal pasti bahwa kita harus saling menghormati. Jangan memperlihatkan bahwa kita seperti ada arogansi. No. Karena begitu kita memperlihatkan ada arogansi, itu akan buyar. Kita sudah dengarkan suara-suara perempuan hebat Indonesia. Kini saatnya kita sapa pemirsa, yaitu Bapak Sukamto dari Jombang, Jawa Timur. Pak Sukamto. Iya. Iya. Apakah yang ingin Anda sampaikan dalam dialog kita hari ini? Ya, begini, mengenai kesehatan khususnya untuk wilayah Jombang, Jawa Timur. Saya selaku LSM Cinta Tanah Air, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang ada di Jombang, mengawal sejahtera untuk Jombang. Dan pemerintah daerah sudah mempersiapkan sejak dari tahun 2014 kemarin, mobil sudah dibantukan, sudah diterima langsung oleh pemerintah daerah se-Kabupaten Jombang dari 306 desa. Demi melayani masyarakat untuk Jombang sejahtera khususnya bidang kesehatan. Ternyata berjalan cukup baik untuk... Sayang sekali terputus ya. Padahal kita belum mau nanya tadi peran perempuan di Jombang seperti apa, karena tadi sudah menyinggung ternyata pemerintah daerah di sana sudah berjalan cukup baik, begitu kurang lebih tadi. Sayang sekali. Kesehatan, mungkin untuk juga menjaga kesehatan para perempuan di Indonesia, di Jombang khususnya tadi ya. Betul, sayang sekali terputus. Kita kembali kepada Ibu Min. Ibu Min, kalau menurut Anda kemudian ini yang bisa membuat solusi supaya perempuan di era saat ini mau berperan lebih di karir, itu gimana caranya supaya memotivasi mereka apabila kita berhadapan dengan yang tadi kita sudah diskusi tadi, ada kultur, ada keengganan. Ini gimana cara membuat wanita-wanita ini bisa maju? Ya, jadi kita yang di lingkungan itu harus mendorong dia. Kita harus membackup dia, kita harus mendukung dia untuk bisa ke posisi yang harus dia capai. Jadi motivasi kita dan motivasi dia harus blend supaya dia yakin bahwa apa yang dia lakukan adalah memang betul yang seharusnya
diinginkan oleh dia dan diinginkan oleh lingkungan. Jadi kita yang memotivasi dia. Karena tanpa motivasi yang besar, mereka akan selalu bilang, "Duh, gimana ya? Saya gini, ada kegalauan." Tapi kalau kita sebagai orang yang melihat bahwa dia punya potensi, kita harus mendukung dia. Oke, baik. Kita akan kemudian sapa kembali Pak Ale dengan penelpon kita tadi sempat terputus, Bapak Sukamto dari Jombang. Pak Sukamto, tadi Anda sudah menyinggung mengenai peran pemerintah daerah. Sekarang saya ingin bertanya kemudian, menurut Anda peran perempuan di Jombang sendiri sepertinya sudah demikian baikkah? Sudah banyak perannya, baik di pemerintah daerah maupun untuk memajukan dari Jombang? Menurut Anda bagaimana, Pak Sukamto? Ya, terima kasih. Saya selaku mengawal Jombang Sejahtera, selaku atas nama LSM untuk Jombang, saya mengamati seluruhnya pemerintah jalan dengan baik, koordinasi baik di level pemerintahan maupun level bawah sampai pemerintahan desa. Nah, saat ini kita mendorong semangat generasi muda, khususnya ibu-ibu atau mbak-mbak yang mempunyai bidang kesehatan, kita posisikan di tingkat baik kesehatan di tingkat desa, itu mengawal khususnya bidang kesehatan dan penimbangan bayi untuk mengisi kekosongan gizi-gizi maupun kesehatan itu selalu terpantau dengan baik. Rupanya untuk Jombang juga sudah alhamdulillah ada kemajuan yang signifikan untuk pemerintah menata generasi muda khususnya ibu-ibu di hari Kartini. Kita memberi support supaya dia bukan hanya menjadi penonton menghadapi globalisasi saat ini bertantangan dengan berat dengan menghadapi MEA ya. Istilahnya saat ini. Jadi kita sangat mendorong dan mendukung sebagai generasi penerus bangsa khususnya mbak-mbak yang mempunyai semangat kejiwaan di Hari Kartini ini, tolong semangatnya terus menggebu-gebu supaya menata generasi muda kita dengan baik, supaya tidak akan tertinggal dengan adanya perkembangan globalisasi saat ini khususnya di Hari Kartini. Baik. Demikian kita sampaikan. Semangat sekali ya, begitu ya, untuk memajukan perempuan ini di Jombang. Terima kasih Pak Terima Sukamto. kasih. Ya, kita juga ada dengan Mbak Fiona di Sumatera Selatan. Silakan Mbak Fiona. Selamat siang, Ya. Mbak Fiona. Oh, mungkin belum tersambung Ya, ya. tampaknya mungkin kita- terputus kembali. Kemudian kita sambil menunggu penelpon selanjutnya, kita tanya kembali kepada Ibu Min, begitu ya. Ibu Min, kalau menurut Anda kemudian apakah mudah sih sebetulnya untuk mendorong perempuan ini maju? Kalau kita lihat tadi di daerah-daerah itu sudah mulai bermunculan ya. Ada gerakan-gerakan tadi Pak Sukamto semangat sekali nih. Menurut Anda mudah tidak sih untuk mendorong wanita-wanita ini berperan lebih gitu? Mungkin kita bicara di daerah Bu, kalau di perkotaan kan mungkin kesempatan kerja banyak gitu ya, dan mungkin orang pemikirannya para suami-suami sih sudah modern ya, terbuka begitu bahwa untuk wanita bisa bekerja. Nah, mungkin kalau di daerah mungkin masih ada faktor-faktor lain ya, lebih sulit daripada di perkotaan. Kalau di perkotaan itu kita kan misalnya suami kalau kita nggak usah masak lah katakan, ya kita bisa beli. Tapi kalau di daerah ya biasanya para suami itu, aduh saya kepengen dia masakan kamu, jadi seperti mengikat gitu. Jadi kalau nggak makan masakan kamu, saya kayaknya nggak enak deh. Gitu. Jadi itu adalah bagian-bagian yang suka menghambat. Tapi di perkotaan, saya kira laki-laki sekarang, saya melihat laki-laki Indonesia itu luar biasa juga. Laki-laki Indonesia itu memberikan kesempatan pada perempuan-perempuan Indonesia untuk berkembang. Oke, itu yang harus seperti laki-laki yang ini. Oh, itu harus. Harus biar seperti Ibu Min begitu ya, biar bisa mencontoh Ibu Min.